Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhil munasabati syarif sa'asroh lakum anil madatil hadaratul islamiyah fi ahdi daulati sofawiyah wa daulatil mughul bil Hindi wa daulatul usmaniyah. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam pada zaman Daulat Sofawiyah, kemudian Daulah Mughal di India, kemudian Daulat Utsmaniyah. Wa sawarib nafsi ismi Rizky Ksatria wajitu min Madinati Lamongan wa ana talibun bi Jamiati Maulana Malik Ibrahim Al-Islami Al-Gumiyah Malang fi kulliyati Tarbiyah fi qismi Tarbiyah Islamiyah wa ana fil firqati al-ashirah. Perkenalkan, nama saya Rizky Ksatria. Saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya kelompok 10 dalam pelajaran SPI. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di dalam kerajaan Sofawiyah, kemudian kerajaan Mughal di India, dan kerajaan Utsmaniyah. Syukron. Ayo al-ashabi al-asdiqai isma'u wa'u kulul uyun wa udun liasma anil kalami anak. Wal awal anil khara'itil mafhumah yang qasimu ila salasa. Al awal ad-daulat as-sofawiyah, summa sani ad-daulat al-mughul bil Hindi, summa salis ad-daulatul utsmaniyah. Peta konsep pembahasan. Yang pertama yaitu kerajaan Sofawiyah, kemudian yang kedua kerajaan Mughal di India, kemudian yang ketiga yaitu kerajaan Utsmaniyah. Wal'an namdi ila aslu daulati Sofawiyah, yaitu asal dari dinasti Sofawiyah. Al-awwal yang tasifu Sofawiyin ila Syekh Safiyuddin Ishaq al-Ardabil wa huwa Yahya min sanati situmi'a wa khamsin hatta sab'umi'a wa salasin minal hijriyah. Wa wal jaddu al-khamis lisyah Ismail as-Sofawi muassisu daulati Sofawiyah fi Iran. Jadi yang pertama yaitu dinasti Sofawiyah, nasabnya itu nyambung sampai ke Syekh Safiyuddin Ishaq al-Ardabil, yang mana beliau hidup dari tahun 650 sampai 730 Hijriah, dan beliau adalah kakek moyang kelima dari Syah Ismail as-Sofi, yang mana dia adalah pendiri dari dinasti Sofawiyah di Iran. Maka dari itu diketahui pengambilan nama dinasti Sofawiyah yaitu diambil dari kakek moyang kelima dari pendiri dinasti Sofawiyah itu sendiri. Kemudian diketahui bahwa dinasti Sofawiyah gagasannya itu bersandar kepada hak ilahi raja-raja Ibrani sebelum Islam. Dengan mewarisi hak tersebut, dan ketika Husain bin Ali bin Abi Thalib menikahi seorang putri Yazdejer yang ketiga, beliau adalah raja terakhir Persia, yang kemudian dia melahirkan putranya yang bernama Zainal Abidin Ali, dan yang mana mereka memiliki dua hak. Yang pertama yaitu hak anggota keluarga untuk berhasil menurut teori Imam Syiah. Yang kedua yaitu hak raja-raja Iran menurut teori Persia,
yang mengatakan bahwa raja-raja ini memiliki hak ilahi untuk memerintah. Sumasani anal quwat al-askariyah allati rafaqat Syah Ismail al-awwal fi a'malihi al-askariyah kana tata'allafu fi ghalabatiha min rijalil qabail Turkmania al-masmasa Kor Libas Waya Rumlu Sumasamilu wa Zainal Khan wa Ali Qoli Khan wa Istaljilu wa Tiklu wa Dzul Qadar wa Absar wa Koljar wa Warsak wa Sofia Korobak. Jadi kekuatan militer yang mendampingi Syah Ismail yang pertama dalam aksi militernya yaitu terdiri dari mayoritas suku Turkmenistan. Jadi Syah Ismail yang pertama itu dalam militernya itu dibantu oleh banyak dari suku Turkmenistan yang disebut Kizilbas, seperti orangnya bernama Romlu, Samlu, Yanal Khan, Ali Qoli Khan, Esteljlu, Tiklu, Dzul Qadar, Absar, Kolgor, Warsak, dan Korobak Sufisme. Jadi Raja Syah Ismail yang pertama itu dalam mendirikan dinasti Safawiyah itu sangat dibantu oleh banyak mayoritas dari suku Turkmenistan yang telah saya sebutkan tadi 6. Suma ila qiyami daulati Safawiyah, yaitu berdirinya dinasti Safawiyah. Al-awal faradu Ismail pada an istaula ala Tabriz al-madhab al-isna asyara ala sukaniha wasbarahum ala wadu'a alamatul kuslibas. Setelah menaklukkan Tabriz, Ismail memberlakukan sekte 12 Syiah pada penduduknya dan memaksa mereka untuk memasang tanda Kizilbas, dan dia menganiaya seorang pelanggar dari kalangan Sunni dan membunuh sekitar 20.000 dari mereka. Dan dia mengujinya dengan berbagai cara. Dia memerintahkan agar mayat para pemimpin Akin Koinlu dikeluarkan dari kuburan dan dibakar. Dan dia dan rekan-rekannya mengangkat dia sebagai raja Iran dan mereka memanggilnya yaitu Abu al-Muzaffar Syah Ismail al-Hadi, yaitu sang wali, pada tahun 907 Hijriah. Dan pada khutbahnya dia mendikasikan bahwa namanya sebagai berdirinya negara, kemudian memberlakukan doktrin 12 Syiah, sekte 12 Syiah di berbagai bagian negara Iran dan mendeklarasikannya sebagai satu-satunya doktrin yang wajib di negaranya. Akan tetapi tampaknya deklarasi sekte 12 Syiah sebagai doktrin resmi untuk negara di Iran sebagian besar hanya untuk menciptakan kerangka kerja administratif yang sah untuk negara baru di satu sisi dan untuk memuaskan kepercayaan penduduk di Iran di sisi lain, di mana Syiah tersebar di tingkat kerakyatan dan kepemimpinan. Para sarjana sekte tersebut takut akan tergesa-gesanya ini, karena sebagian besar penduduk Tabriz serta penduduk Iran adalah Sunni dan tidak tahu apa-apa tentang ajaran sekte Syiah, dan mereka mungkin menentang akan pendekatan ini. Sumasani amara al-khutaba wal muadzinina bidafati tashhudu Syiah bil adan asadu an aliyan waliwa wa hayya ala khairil amali walu'inal khulafa'ur rasyidin as-salasal al-awail Abu Bakrin wa Umar wa Utsman ma'al mubalaghati fi taqdisil a'immah al-isna asyara.
Jadi posisi pertama Syah Ismail dalam masalah ini secara konsisten yaitu dia mengancam setiap orang yang melanggar perintahnya, lalu memerintahkan para dai dan muadzin untuk menambahkan kesaksian Syiah dalam azan. Seperti contohnya yaitu, saya bersaksi bahwa Ali adalah wali Tuhan, wali Allah, dan dia hidup dalam perbuatan terbaik. Dengan penghormatan yang berlebihan terhadap 12 imam, orang-orang mengalah pada tekad ini di pihaknya. Nyatanya penyatuan sekte ini yang dipaksakan oleh Syah Ismail yang pertama, yaitu mempersatukan negara secara sosial dan militer, sehingga menyaksikan stabilitas internal. Summa salis wa ajra Syah Ismail al-awal pada istiqrar ruhu kita berisi ba'da tartibat al-idariyah litasiri umuril bilad fa'ayana Husain Bikilahi naiban lahu. Dan yang ketiga yaitu Syah Ismail yang pertama, setelah pengukuhannya yaitu penguatan posisinya di Tabriz, membuat beberapa pengaturan administratif untuk menjalankan urusan negara. Jadi dia menunjuk Husain Bik sebagai wakilnya dan mengangkat Syekh Syamsuddin Al-Hiji sebagai pengasuhnya, yaitu ya seperti penasihatnya. Kemudian mempersiapkan Pangeran Muhammad Zakaria. Jadi dia mempersiapkan penggantinya kelak, yaitu Pangeran Muhammad Zakaria. Kemudian mengangkat Menteri Akinlu, yaitu diangkat sebagai menterinya. Suma al-an namdi ilal imtidad dati Safawiyah dahili Iran, yaitu ekstensi dan perkembangan dinasti Safawiyah di dalam Iran. Pada amin min qiyami daulah Jahya Syah Ismail awal jaisan limutaradati Murad ibnu Yaqub ibnu Auzun Hasan hakimu Faris wal Iraq wa akhiru amroil aqwil wastadama bi bil qurbi min Hamdan wa hazamuhu. Setelah setahun berdirinya kerajaan, Syah Ismail yang pertama mempersiapkan pasukannya untuk mengejar Murad bin Yaqub bin Auzun Hasan, yaitu penguasa Persia dan Irak, dan dia adalah pangeran terakhir Akinlu, yang mana Syah Ismail bentrok dengannya di dekat Hamdan dan mampu mengalahkannya. Akan tetapi dia, yaitu pangeran terakhir Akinlu, mampu melarikan diri ke Baghdad untuk meminta perlindungan diri dan menjadikan provinsi Fars menjadi salah satu wilayah kekuasaan dari dinasti Safawi. Suma waqad masalah hadal imtidad awala ihtiraq Safawi fi amkil hidbatil Iraniyah wa tawla al-markazil ladhi tamhurat alaihil hukumat al-Iraniyah abrotareh. Dan perluasan ini mewakili dari penetrasi Safawiyah yaitu yang pertama ke kedalaman dataran tinggi Iran dan mencapai pusat yang menjadi fokus dari pemerintahan Iran sepanjang sejarah. Suma ila tawassu'u Safawiyah khariji Iran, yaitu perluasan wilayah dinasti Safawiyah di luar Iran. Akan tetapi sebelum meluas kerajaannya ke luar Iran, kenyataannya bahwa kekuatan musuh mereka telah mengelilingi dari semua sisi. Al-awal bil Ghorbi kana al-Iraq alladhi laja ilahi Murad ibnu Yaqub akhirul amra al-aqwinilu
atau Ma'usyah Ismail al-Awal. Yang pertama di sisi barat, yaitu Irak, yang mana menjadi tempat Murad bin Yakub, pangeran terakhir di Quinlu, yang mana mencari perlindungan di Irak, menjadi fokus ambisi Syah Ismail yang pertama. Jadi di sisi barat ini menjadi fokus yang pertama bagi Syah Ismail untuk mampu mengalahkan pangeran terakhir Quinlu yang telah mencari perlindungan di Baghdad tadi. Wa fi shimalil ghurbi kanal Anadul qalbud daulatil Utsmaniyah daulatil Utsmaniyah al-Namiyah wa sunniyal madhab wa kana tatawassu fil Balkan ala hisabil Qawil Aurubiyah. Dan di barat laut, yaitu Anatolia, yang menjadi jantung kekaisaran Ottoman, yang mana di dalamnya berkembang sekte Sunni, yaitu lawan dari Syiah, dan yang mana telah memperluas kekuasaannya di Balkan atas hitungan dari kekuatan Eropa. Dan di sisi barat laut ini menjadi juga sasaran untuk perluasan kerajaan Safawi, karena di sisi barat laut ini yaitu Anatolia, yang mana menjadi jantung dari kekuasaan dinasti Utsmaniyah, yang mana menjadi lawan yang sangat berat bagi dinasti Safawiyah ini, yang mana sangat berbeda sektenya, yang mana di dinasti Safawiyah yaitu Syiah dan dinasti Utsmaniyah yang beraliran sekte Sunni. Maka dari itu dinasti Safawiyah memiliki ambisi untuk dapat menaklukkannya. Wasalis Fisimalis Syarqi Kanas Qabail al-Auzubak Bisi Amati Muhammad Shibani Asyadid al-Ba'syah Fi biladi Mawaro an-Nahar Waqad Sayatiru ala Khurasan wa ala ajza'i min Simali Syarqi Iran. Yang ketiga yaitu Timur Laut, yaitu Uzbekistan, yang mana dipimpin oleh Muhammad As-Saibani, yang mana beliau sangat kuat di negara-negara di luar sungai, yaitu di belakang sungai, dan dia menguasai Khorasan dan sebagian dari Iran Timur Laut, dan juga menjadi fokus dalam perluasan dinasti Safawi, dan juga menjadi tandingan juga dari dinasti Safawi tersebut. Wa Rabi fi Syarqi kanas tawajjau qabail Afghan al-qawiyatu wal qatinatu fi sahra'i su'batil masaliki wa tatawassabu limuhajamatil manatiki zira'iyah al-khusbah. Dan keempat yaitu di timur, yaitu suku-suku Afghanistan yang kuat, yang mana tinggal di jalur gurun, yang dalam keadaan sulit sedang menuju dan bangkit untuk menyerang daerah pertanian yang subur. Dan suku-suku Afghanistan ini juga menjadi tantangan juga dalam perluasan dinasti Safawiyah. Sumal Khamis fil Khalijil Arabiyah Kanal Astul al-Portugal yajubu ibabu miyahahu pada iktisyafi ra'sir rijal asoleh kakawiyati tatahakamu fi miqdaratil khaliji kullihi. Dan yang kelima yaitu di Teluk Arab, yang mana yaitu armada Portugis yang menjelajahi perairannya, yang mana mereka telah menemukan yaitu kepemimpinan orang soleh, yaitu sebagai kekuatan
untuk mengendalikan semua wilayah di seluruh Teluk Arab. Dan yang kelima yaitu yang menjadi lawannya, yang menjadi tandingannya yaitu dalam perluasan dinasti Safawiyah, yaitu armada Portugis yang berada di Teluk Arab. Yang mana armada Portugis ini juga ingin memperluas kekuatan dan keluasan wilayahnya. Dan pengambil alihan negara Irak setelah Syah Ismail menghabiskan pertama kalinya pada keluarga Akinlu di Iran, dia juga harus menghilangkannya juga di luar Iran. Dan keluarga itu terkonsentrasi pada saat itu di dua wilayah. Salah satunya yaitu di Irak yang dipimpin oleh Murad bin Yaqub, dan yang lainnya yaitu Al-Bustan di Anatolia yang dipimpin oleh Sultan Alauddin. Yang mana dinasti Safawiyah ini terfokus terlebih dahulu di dalam Iran, kemudian baru setelah di dalam Iran itu bisa ditaklukkan, maka mereka mulai merambah ke luar Iran. Seperti itu. Wal'an namdi ila asrud dahabi lidawlati Safawiyah, yaitu masa kejayaan dinasti Safawi. Al-awal hakama Ismail al-awal limuddati salasa wa isrin aman bis sanawatil asrul ula kana qadirun ala tausi'u aradihi ila manatiki muhtalifah. Jadi Ismail I berkuasa selama 23 tahun. 10 tahun pertama ia dapat meluaskan wilayah kekuasaannya ke berbagai daerah. Misalkan yang pertama yaitu pada tahun 1503 Masehi, ia berhasil menghancurkan sisa-sisa kekuatan Al-Konyunlu di Hamadan. Kemudian pada tahun 1504 Masehi, ia menguasai provinsi Kaspia di Mazandaran, kemudian Jurgan dan Yazd. Kemudian pada tahun 1505 sampai 1507 Masehi, dia menguasai Diyarbakir. Kemudian pada tahun 1508 Masehi, ia menguasai Baghdad dan daerah barat daya Persia. Kemudian pada tahun 1509 Masehi, ia menguasai Sirwan. Kemudian 1510 Masehi, ia mampu mengalahkan Saibak Khan, yaitu keturunan dari Genghis Khan, dan mampu menguasai Khorasan, Herat, dan Merv. Dalam tempo 10 tahun itu, wilayah kekuasaannya meliputi yaitu seluruh Persia dan bagian timur bulan sabit subur, yaitu wilayah di Asia yang membentang dari Laut Tengah melalui daerah antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat hingga Teluk Persia. Sumasani ba'da wafat Ismail al-awwal fi ami Alaf Homsumia Arba wa Isrin Miladiyah hakama alal muluk as-salasa wa takunu inhilal minad daulah Safawiyah limudatil qalilah. Setelah wafatnya Ismail yang pertama pada tahun 1524 Masehi, kekuasaan dinasti Safawi dikuasai oleh 3 raja, yang mana pada masa itu Daulat Safawiyah sedikit mengalami kemunduran, yaitu setelah Ismail wafat, dia digantikan oleh putranya yaitu Tohab I atau Tohmasab I yang berkuasa pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Ismail II pada tahun 1576 sampai 1577 Masehi yang berkuasa hanya setahun karena ia meninggalnya karena ia diracun. Kemudian penggantinya adalah Muhammad Kudabanda, yaitu yang berkuasa pada tahun 1577 sampai 1587 Masehi. Yang mana pada masa pemerintahan ketiga raja tersebut, kerajaan Safawi mengalami kemunduran sedikit. Sumasalis fi adi Abbas al-awwal kana asrud dahabi li daulati Safawiyah. Jadi yang ketiga yaitu pada masa Abbas yang pertama, kerajaan dinasti Safawi itu mengalami masa kejayaan yang luar biasa.
yaitu puncak kejayaan kerajaan Safawi. Ia mampu mengatasi berbagai kemalut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan mampu berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan-kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya, yaitu tiga raja sebelumnya. Pada masa Abbas I, kemajuan yang dicapai tidak hanya pada bidang militer dan politik saja, akan tetapi juga di bidang lain. Wal'an ila taqaddimil majalat fi asri daulati Safawiyah, yaitu kemajuan bidang-bidang di dalam masa dinasti Safawiyah. Al-awal majalal askariyah, sumasani majalal siyasiyah, as-salis majalal iqtisadiyah, arabi majalil ulum, wal homis majalul tanmiyatul jasadiyah wal faniyah. Al-awal wa majalul askariyah, yaitu bidang militer, yang dimana pada masa itu dinasti Safawiyah sudah mampu menguasai wilayah yang telah saya sebutkan tadi, yaitu dari wilayah Asia membentang dari Laut Tengah sampai Teluk Persia, kemudian Baghdad dan lain-lain. Sumasani majalus siyasiyah, bahwa yaitu bidang politik. Nah, bidang politik di sini yaitu dinasti Safawiyah pada masa itu yaitu mampu menguasai, mampu mengendalikan kerajaannya, yang mana dengan mampu mampu mengatur kerajaannya dengan baik, maka kerajaan dinasti Safawiyah mengalami kemajuan yang mana membentang dari wilayah Asia, dari Laut Tengah sampai Teluk Persia dan lain-lain, yang mana pada masa itu, pada masa Abbas I, sangat maju sampai mampu untuk menstabilkan negaranya, yang mana sebelumnya itu mengalami kemelut karena disebabkan oleh tiga raja sebelumnya. Sumasalis ila majalil iqtisadiyah, yaitu bidang ekonomi. Pada masa tersebut, pembangunan industri sangat maju, terutama industri kerajinan rakyat, produksi yang menghasilkan karpet, seperti produksi yang menghasilkan karpet, antal, permadani, sutra, beludru, damas, kain satin, kain tuf, bahkan mampu mendirikan pabrik yang memproduksi barang-barang mewah. Dan kesemuanya itu diperdagangkan secara internasional sampai ke Eropa, seperti Inggris, Perancis, dan Belanda. Dan dengan adanya pelabuhan Hormuz dan Bandar Abbas, maka terbukalah jalur perdagangan internasional pada dinasti Safawiyah pada zaman itu. Sumasalis majalul iqtisad, arabi majalil ulum, yaitu bidang ilmu pengetahuan. Pada masa kerajaan Safawi, rasionalisme dan filsafat serta kesusastraan mulai hidup kembali, meskipun tidak seperti pada masa raja-raja Abbasiyah. Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana, seperti Baharuddin As-Syirazi, yaitu seorang generalis ilmu pengetahuan. Kemudian Sadaruddin Al-Syirazi, yaitu seorang filosof, dan Muhammad Bakir bin Muhammad Damad, yaitu seorang filosof, ahli sejarah, teolog, dan pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah. Sumal Homis majalah Tanmiyatul Jasadiyah wal Faniyah, yaitu bidang pembangunan fisik dan seni. Kerajaan Safawi telah berhasil membangun Isfahan sebagai ibu kota kerajaan untuk menjadi kota yang sangat indah. Di kota ini didirikan bangunan-bangunan besar serta indah seperti masjid-masjid, sekolah-sekolah, rumah sakit, jembatan raksasa, yang mana berdiri di atas Jendarut dan istana Jil Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata rapi. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan sudah terdapat 162 masjid, 48 akademi, 182 penginapan, dan 273 pemandian umum. Kemajuan dalam bidang seni terlihat pada gaya arsitektur bangunan-bangunannya, seperti pada Masjid Shah yang dibangun pada tahun 1611 Masehi dan Masjid Syekh Lutfullah yang dibangun pada tahun 1603 Masehi. Unsur seni lainnya juga terlihat dalam bentuk kerajinan tangan, juga keramik, karpet, permadani, pakaian atau tenunan, mode, tembikar, dan benda seni lainnya.
Seni lukis mulai dirintis sejak zaman Raja Ismail I yang membawa seorang pelukis timur yang bernama Bisyad ke Tabriz pada tahun 1522 Masehi. Wal'an namdi ilal ahdas al-muhimmah fi daulati Safawiyah, yaitu kejadian-kejadian yang penting dalam kerajaan Safawiyah. Al-awwal wa asyirau ad-dakhili fi Iran ba'da taraka Syah Ismail al-awwal ba'da wafatihi arba'ata auladihim wa yajril amra ala tafarrudi bisultah. Yang pertama yaitu konflik internal di Iran. Setelah Syah Ismail yang pertama meninggal, beliau meninggalkan keempat anak, yang mana setelah kematiannya keempat anak tersebut ingin menjadi raja berikutnya. Maka keempat pangeran tersebut menimbulkan konflik di antara mereka, yang mana membuat kerajaan Safawi itu mengalami konflik internal di dalamnya. Sumasani istiqlalu Khurasan anil idariyatil markaziyah fastaklilu biwalayatihim anil hukum al-markazi fi Kuswan wahtaru Abbas ibnu Syah Muhammad Khodobandah. Yang kedua yaitu Khurasan menjadi wilayah independen dari pemerintahan pusat karena atas pembunuhan Ali, sehingga meningkatkan kekacauan di negara tersebut dan juga pembubaran keluarga yang berkuasa. Para penguasa Khorasan dari suku Samlu memanfaatkan kesempatan ini sehingga mereka mengambil perwalian dari pemerintah pusat di Qazvin, dan mereka memilih Abbas, yaitu anak dari Syah Muhammad Khodobandah, seorang pangeran yang berwawasan tinggi, untuk menjadi pemimpinnya pada bulan Rabiul Awal tahun 989 Hijriah atau bulan April 1581 Masehi, dan dia tinggal di antara mereka ketika dia belum berusia 11 tahun. Jadi mereka menunjuk Khalihan untuk menjadi wali Abbas terlebih dahulu. Sumasalis naklul Asima ila Isfahan fi ahdi Syah Abbas al-awal lianna qariban min manatikil hudud min ad-daulatil Utsmaniyah. Kemudian yang ketiga yaitu pemindahan ibu kota ke Isfahan pada masa pemerintahan Syah Abbas yang pertama, yang mana di wilayah tersebut dekat dengan wilayah perbatasan Kesultanan Utsmaniyah, sehingga menjadi penghalang terhadap serangan Utsmani, yang mana yang memasukinya serangan tersebut lebih dari satu kali. Dan dari ketiga tersebut yaitu tiga kejadian yang penting yang ada di dalam Daulat Safawi, dari konflik internal dan wilayah Khorasan menjadi independen dan sampai pemindahan ibu kota ke Isfahan. Walan namdi ila muluki Daulat Safawiyah, yaitu raja-raja dinasti Safawiyah. Yang pertama yaitu Ismail I yang memerintah dari tahun 1501 sampai 1524. Kemudian kedua dilanjutkan oleh Tohmasab pertama yang memerintah dari tahun 1524 sampai 1576. Kemudian yang ketiga yaitu Ismail kedua yang memerintah dari tahun 1576 sampai 1577. Kemudian Muhammad Khodobandah yang memerintah dari tahun 1577 sampai 1587. Kemudian Abbas I yang memerintah dari tahun 1587 sampai 1628. Kemudian disusul oleh Safi Mirza yang memerintah dari tahun 1628 sampai 1642. Kemudian Abbas II yang memerintah dari tahun 1642 sampai 1667. Kemudian Sulaiman yang memerintah dari tahun 1667 sampai 1694. Kemudian dilanjut oleh Husain pertama
Husain I yang memerintah dari tahun 1694 sampai 1722. Kemudian dilanjut oleh Tohmasab II yang memerintah dari tahun 1732 sampai 1772. Kemudian yang terakhir yaitu Abbas III yang memerintah dari 1732 sampai 1736. Yang mana Raja Abbas III ini menjadi raja yang terakhir dari Daulah Safawiyah sampai runtuhnya dinasti Safawiyah pada tahun 1736. Wa namdi ila inhilal wa suquti daulati Safawiyah wa min asbabi suquti daulah Safawiyah. Al-awal min inhilali wa suquti daulah Safawiyah, yaitu kemunduran dan jatuhnya dinasti Safawiyah. Fatratu inhilalu wa suqutu daulati Safawiyah tabda'u ba'da wafati muluku Abbas al-awwal wa ba'da wafati daulati Safawiyah tahkamu ala sitatu muluk Fahum Safi Mirya, Abbas Asani, Sulaiman, Husain al-awwal, Tohmasab Asani, wa Abbas Salis. Masa kemunduran dan jatuhnya dinasti Safawiyah dimulai setelah kematian Raja Abbas I, dan setelah kematiannya dinasti Safawiyah dikuasai oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza, kemudian Abbas II, Sulaiman, Husain I, Tohmasab II, dan terakhir yaitu Abbas III. Yang mana selama masa mereka keadaan negara Safawi tidak menunjukkan pola kebangkitan dan perkembangan, tetapi malah kemunduran dan datangnya kejatuhnya negara tersebut. Dalam periode ini negara diperintah oleh raja yang lemah dan memiliki moral yang buruk, dan masyarakat ini tidak patuh dan tidak peduli pada negara. Jadi pada masa terakhir tersebut masyarakatnya itu tidak mematuhi dari pemerintahan kerajaan Safawi sendiri. Wa min asbabi suquti daulah Safawiyah ya al-awal asyira'u at-tawilah ma daulatil Utsmaniyah bisababi mukhalifatul madhab bainahuma. Sebab-sebab jatuhnya kerajaan Safawi. Yang pertama yaitu konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Ottoman yang diakibatkan perbedaan sekte di antara mereka. Sumasani inhilalul akhlaqi alladhi asaba ba'da fadatu inhilalul akhlaqil ladhi asaba ba'da qadatu daulati Safawiyah, yaitu yang kedua yaitu kerusakan moral yang menimpa beberapa pemimpin kerajaan dinasti Safawi. Sumasalis Jaisu Gulam alladhi ansa Abbas al-awwal ma fil hamasa al-aliyah mislu kul jubas li anna hadal jaisi ghairu musta'id bitariqati mudarrafatu wala minatariqo at-tarbiyatu ar-ruhaniyat. Pasukan Gulam yang mendukung Abbas I tidak mempunyai semangat seperti Kilbis karena pasukan ini tidak dipersiapkan dengan cara yang terlatih dan tidak pula dilatih dengan metode pendidikan spiritual yang menyebabkan pasukan ini lemah pada masanya itu, yang membuat beberapa sebab dari jatuhnya kerajaan Safawi. Summa al-khamis fi qarni ashabi alafu arabi aksaru sira ad-dahili bisababi yajril amra ala tafarrud bisultah. Yang keempat yaitu banyak konflik internal, yaitu disebabkan oleh para pangeran yang berada pada eksklusivitas kekuasaan, yaitu para pangeran itu ingin merebut kekuasaan dari para raja sebelumnya, yaitu pangeran yang satu berebut dengan pangeran yang lainnya, yang mana menyebabkan konflik internal terjadi, yang menyebabkan lemahnya kerajaan Safawi. Sumal akhir al-khamis fi qarni ashabi asyar ulama Syiah la turidu fil i'tiraf bi anna Safiyatu
bi anna Sofiyatu maslat hukumatul kahin al-Khafi. Yang terakhir yaitu pada abad ke-17, para ulama Syiah tidak mau mengakui bahwa dinasti Safawiyah itu mewakili pemerintahan imam yang lebih lemah. Jadi pada abad tersebut ulama Syiah itu tidak mau mengakui bahwa dinasti Safawiyah itu mewakili pemerintahan imam yang lebih lemah dari ulama-ulama Syiah tersebut, yang mana menjadikan imam-imam yang lebih lemah dari ulama Syiah itu menimbulkan konflik yang menyebabkan jatuhnya kerajaan ini. Dan jatuhnya dinasti ini juga disebabkan oleh perubahan yang tidak biasa dalam ikatan agama dengan negara tersebut, sehingga dinasti Safawi dapat meninggalkan warisan kepada Iran modern seperti tradisi Persia tentang pendekatan kerajaan yang lebih baik dan mewarisi otoritas agama Syiah yang seperti tradisi Persia tentang pendekatan kerajaan yang lebih baik dan mewarisi otoritas sekte Syiah yang monopoli, koheren, dan independen. Dan di akhir dinasti Safawiyah dikalahkan dengan dinasti Hotak dari Afghanistan, dan Iran diduduki sejak itu, yaitu sejak tahun 1722 sampai 1729. Dan pada tahun 1736 Nadir Shah mengambil alih pemerintahan dan berakhirnya dinasti Safawi, dan Nadir Shah mendirikan dinasti Absarid. Syukron. Wal'an namdi ilal hadaratul islamiyah fi ahdi daulatil Mughul bil Hindi, yaitu sejarah peradaban Islam di dinasti Mughal di India. Al-awal ila aslu daulatil Mughal bil Hindi, yaitu asal dinasti Mughal di India. Fa innal Mughal hum fil haqiqati masihun minal Atrak wal Mughal wa hum min salalati Babur alladhi tajri fi uruqati dima'un kullu min Genghis Khan wa Timur Leng. Sesungguhnya para orang-orang Mughal adalah campuran dari Turki dan Mongol, yaitu dinasti Mongolia, dan mereka berasal dari garis keturunan Babur yang mana mengalir dalam nadi darahnya yaitu seorang Genghis Khan dan Timur Leng. Dan kerajaan Mughal itu bukanlah kerajaan Islam pertama di India, tetapi sebelumnya itu telah ada beberapa kerajaan dan upaya memperjuangkan Islam di sana. Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi. Kerajaan Mughal juga merupakan kerajaan Islam terakhir di India, hingga berganti dengan menjadi pemerintahan imperialisme Inggris. Kerajaan ini merupakan anak cucu yang mana dari bangsa Mongol yang setelah saya jelaskan, yaitu dari Timur Leng dan Genghis Khan, yang mana keturunannya telah masuk Islam dan pernah berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-15. Timur Leng pertama kali melakukan penyerangan ke India pada tahun 1398, akan tetapi ia tidak berambisi untuk menguasainya, dan penaklukan India yang sesungguhnya baru dilakukan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, yaitu salah seorang keturunan dari Timur Leng, yang mana beliau juga menjadi sultan pertama di kerajaan Mughal ini. Wal Mughalum al Mamlakatul Islamiyah fi Shibhil Qaratil Hindiyah wa yakunu Delhi asimatun laha koma fi sanati alfin wa hum sumyatin wa sittin wa isrun miladiyah wa di daulah asasa ma Sultan Babur wa huwa ahadun min salalati Timur Leng. Mughal adalah kerajaan Islam di anak benua India, dan Delhi menjadi ibu kotanya. Dia didirikan pada tahun 1526 Masehi, dan kerajaan ini dan negara ini yang mana didirikan oleh Sultan Babur tadi, yaitu seorang keturunan dari Timur Leng. Dan pada tahun
920 Hijriah atau 1519 Masehi, Sultan Babur keluar dari Kabul dan ia menguasai kerajaan-kerajaan timur setelah peperangan di Bahira. Kemudian pada tahun 930 Hijriah atau 1523 Masehi, ia merebut Lahore di Balur dan kembali ke Kandahar untuk membantu penaklukan India pada tahun 932 Hijriah atau bertepatan 1525 Masehi. Kemudian ia bertemu dengan Sultan Ibrahim Lodi di pertempuran Bani Bid. Sultan Ibrahim Lodi dikalahkan pada pertempuran tersebut. Kemudian Sultan Babur memasuki Delhi dan diikuti dengan perebutan Agra. Juga hartanya itu direbut, termasuk berlian Kohlinur yang terkenal. Wa fi sanati Atalia hazama khulafa'il Hanadika bi zi'amati Rana Singh fi ma'rakati Kunwa fi sanati Tis'umi'ah salasa wa salasin Hijriah au yuwafiq bi sanata alfin wa khumsumiatin wa sab'in wa isrina miladiyah. Dan pada tahun berikutnya ia mengalahkan sekutu Hanadika yang dipimpin oleh Rana Singh dalam pertempuran di Kunwa pada tahun 933 Hijriah atau 1527 Masehi. Dan ia juga mampu melenyapkan pemberontakan para pangeran Afghanistan di Bengal setelah ia merebut Allahabad dan Banar. Jadi kerajaannya meluas dari Afghanistan di barat sampai Bengal dan dari Himalaya sampai Gwalior di selatan. Dan Sultan Babur meninggal pada tahun 932 Hijriah atau 1530 Masehi dan digantikan oleh putranya yaitu yang bernama Humayun. Wal namdi ila tatawuri wa taqaddumi daulatil Mughal bil Hindi. Al awal fatra taqaddumi daulal Mughal tabda'u min ahdi Akbar alladhi yar'usu minasana alfin wa khamsumiatin wa sitta wa khamsin hatta sanata alfin wa situmiatin wa khamsa miladiyah wa salah satul muluk ba'dahu fahum Genghis Khan wa Shahjihan summa urun kasib wa ba'dum taqaddumu daulah la tumkinu an tadafa'u ma'al muluk allahikun. Masa perkembangan atau kemajuan dinasti Mughal dimulai dari masa pemerintahan Akbar yang memerintah dari tahun 1556 sampai 1605 Masehi dan 3 raja setelahnya, yaitu Jingakhir yang memerintah pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Kemudian Shahjihan yang memerintah pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi dan Aurangzeb yang memerintah pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Dan setelah mereka, kemajuan negara tidak dapat dipertahankan dengan raja-raja berikutnya. Jadi masa yang paling maju yaitu pada masa Akbar dan 3 raja setelahnya. Tetapi setelah 3 raja dari Akbar sampai 3 raja tersebut, setelah Aurangzeb, kemajuan negara tidak dapat dipertahankan. Dan selama pemerintahan Akbar, Islam di India mencapai ekspansi maksimumnya. Ini termasuk penaklukan yang lebih besar, yang mana pada masa itu mampu mencapai ekspansi sampai Junudana, kemudian Jitur, kemudian Retonbrok, kemudian Gujarat dan Bengal. Dan pada masa itu keadaan Islam di India telah mencapai klimaksnya dalam hal keluasan, kekuatan, keteraturan, peradaban dan kemakmuran. Sumasani wabada wafati Akbar taqaddumu daulah ala aidi ibnahu Jingakhir alladhi yahkumu bi salasati wa isruna sana
mundu sanad alfin wa situmiatin wa homsa hatta sanad alfin situmia samania wa isrun miladiyah. Walakin jingan khir min ahli sunnah wal jamaah hatta dinillahi alladhi asasa abahu do'iun taksirohu. Setelah kematian Akbar, kemajuan kerajaan berada di tangan putranya, yaitu Jenganghir, yang memerintah selama 23 tahun sejak tahun 1605 Masehi sampai 1628 Masehi. Akan tetapi Jenganghir adalah salah satu pemeluk Sunni yang membuat agama Tuhan yang didirikan oleh ayahnya Akbar telah kehilangan pengaruhnya. Agama Tuhan atau dinilai itu adalah agama yang didirikan oleh Akbar pada masa pemerintahnya. Sumasalis Syahjian aladi wa al-muluk aladi yahkumu ba'da wafati Jenganghir aladi yahkumul dina Mughal bi salasuna sana mundu sanati alfin wa situmiatin samania wa isrun hatta sanat alfin situmia samania wa homsun miladiyah. Inda fatroh hukumi zuhara kasiran minat tamarrud wa ta'arud ad-dakhili usarul mamlaki walakin yasati'u ala intiya ima'ahu hatta najihun ala wasi'i hukmi ila Hyderabad wal Marosa wa mamalikul hindusiyal ukhra alladhi lam ya'sa ila hukmil Mughal wa najihun la yataharrab min dauri Urun Kazib Ibnu Asalis. Dan setelah kematian Jenganghir, dinasti Mughal berada di tangan Syahjian yang memerintah dinasti Mughal selama 30 tahun dari tahun 1628 sampai 1658, yang mana selama pemerintahannya ada banyak sekali pemberontakan dan permasalahan internal keluarga kerajaan. Tetapi dia mampu untuk mengakhirinya atau menumpahnya sampai dia berhasil menumpahnya dalam skala yang besar, dan ia mampu untuk meluaskan kerajaannya, yaitu luas wilayah kerajaannya sampai ke pemerintahnya sampai ke Hyderabad, Maratha, dan kerajaan Hindu lainnya yang belum tunduk pada aturan kerajaan Mughal. Dan kemenangan ini tidak luput dari peran Aurangzeb, yaitu putra ketiganya. Sumarrobi mubadilu min Syahjian wa Aurangzeb wa istati wala idlalil arsil mamlakati ba'da yabudu muzamahahu wa kana ahdu Aurangzeb wal qimmatul ladhi irtaqa ilaihi sultanul Mughal fil Hindi wa kan skimmatu sahiqatu tahtaju ila kasiri min quwwatil a'sab wa dabtun nafas likai izillu dalikal sultan muhtafazun bitawazinuhu fauqaha wa akbaru ismuhu yusawi ma'a salafihi fawa akbar. Dan pengganti dari Syahjian adalah Aurangzeb, yang mana dia mampu menduduki tahta kerajaan setelah ia mampu atau berhasil menyingkirkan para pesaingnya, yaitu saudaranya. Dan pada masa pemerintahan Aurangzeb, yaitu menjadi puncak kejayaan dari dinasti Mughal di India. Dengan mencapai puncak kejayaan yang tinggi, dibutuhkan banyak sekali kekuatan dan kepercayaan diri agar Aurangzeb yang menjabat sebagai sultan mampu menjaga keseimbangan kerajaannya, dan kebesaran namanya pun disejajarkan dengan pendahulunya dulu, yaitu Akbar. Jamal Homis Judu Aurangzeb ala taqaddimi daulatil Mughal bimasi jizyah wayang jil at'imah
wayakdo sariko. Summa asasan nuzum fil hindi ismu fatwa al-majiri hatta tufiya fi sanati alfin wa sab'umiatin wa sab'a miladiyah asna'a qarnil wahid wa nisaf al-hindi tahta daulatil mughal takunu akhudun minal buldan qawiyah. Adapun usaha-usaha Aurangzeb dalam memajukan kerajaan Mughal, diantaranya yaitu menghapuskan pajak, menurunkan bahan pangan, dan memberantas korupsi. Kemudian ia membentuk peradilan yang berlaku di India yang dinamakan dengan Fatwa Al-Majiri. Sampai akhirnya dia meninggal pada tahun 1707 Masehi. Selama 1,5 abad, India di bawah dinasti Mughal menjadi salah satu negara yang kuat atau adikuasa. Semasa Daulatil Mughal istaula alal iqtisad ad-dunya bitaswiqil badoa hatta Auruba wa Sarqil Ausat wa Asia al-Junub Musarkia wa Sin. Yang mana dinasti Mughal mampu menguasai perekonomian dunia dengan jaringan pemasaran barang-barangnya yang sampai mencapai Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan juga Cina. Selain itu, India juga memiliki yaitu pertahanan militer yang tangguh, yang mana sukar ditaklukkan, dan kebudayaan yang tinggi. Dan kita sekarang mampu untuk menikmati kesenian dari kerajaan Mughal seperti yang mana didirikan pada masa Shah-Jahan, yaitu dengan mendirikan masjid berlapis mutiara, kemudian Taj Mahal di Agra, kemudian Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore. Wal'an namdi ila inhitati wa sukuti daulatil Mughal wa asbabu min sukutiha, yaitu kemunduran dan kehancuran dinasti Mughal dan sebab-sebab dari kehancurannya. Al-awal ila inhitati wa sukuti daulatil Mughal. Yang pertama yaitu kita ke kemunduran dan kehancuran dinasti Mughal terlebih dahulu. Al-awal ba'da qarnil wahid wa nisaf daulatil Mughal fi ala taqaddumi haula'i khalifatu ba'da Aurangzeb la yaqdiru ala hifaz baru daulah bi riayati salatin qablahu. Wa bi qarni asamin asar miladiyah al-mamlakatu tadkhulu ila fatratin naqsah quwwatu siyasiyah tanhud riasatu fil asri takunu inqilab summa harakatul hindusiyah fil hindil wusta wasih fi shimali qadiman yatahaddadu. Setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaannya, para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup untuk mempertahankan kebesaran yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Kekuasaan politiknya mulai merosot, suksesi kepemimpinan di tingkat pusat menjadi ajang perebutan, gerakan separatis Hindu di India Tengah, Sikh di belahan utara yang semakin lama semakin mengancam. Kemudian sementara itu para pedagang Inggris untuk pertama kalinya diizinkan oleh Jehangir untuk menanamkan modal di India dengan didukung oleh kekuatan bersenjata semakin kuat menguasai wilayah pantai. Kemudian sepeninggal Aurangzeb, tata kerajaan dipegang oleh Muazzam, putra tertua Aurangzeb yang sebelumnya menjadi penguasa di Kabul. Putranya beraliran Syiah. Pada masa pemerintahannya yang berjalan selama 5 tahun, ia dihadapkan pada perlawanan Syekh sebagai akibat dari tindakan ayahnya. Ia juga dihadapkan pada perlawanan penduduk Lahore karena sikapnya yang terlampau memaksakan ajaran Syiah kepada mereka. Kemudian setelah Bahadur Shah meninggal, dalam jangka waktu yang cukup lama terjadi perebutan kekuasaan di kalangan istana. Bahadur Shah diganti oleh anaknya Azimus Shah, tetapi pemerintahnya oleh Zulfikar Khan, putra Azad Khan, wazir Aurangzeb.
Azimus Shah meninggal pada tahun 1712 Masehi dan diganti oleh putranya Jihandar Shah yang mendapat tantangan dari Farrukhsiyar, adiknya sendiri. Jihandar Shah dapat disingkirkan oleh Farrukhsiyar pada tahun 1713 Masehi. Yang mana Farrukhsiyar berkuasa pada tahun 1719 Masehi dengan dukungan kelompok Sayyid, tapi tewas di tangan para pendukungnya sendiri. Sebagai gantinya diangkat Muhammad Shah yang berkuasa pada tahun 1719 sampai 1748 Masehi. Namun ia dan pendukungnya terusir oleh suku Asfar di bawah pimpinan Nadir Shah yang sebelumnya telah berhasil melenyapkan kekuasaan Safavid di Persia. Keinginan Nadir Shah untuk menundukkan kerajaan Mughal terutama karena penurutnya kerajaan ini banyak sekali memberikan bantuan kepada pemberontak Afghan di daerah Persia. Oleh karena itu, pada tahun 1739 Masehi, 2 tahun setelah menguasai Persia, ia menyerang kerajaan Mughal. Muhammad Shah tidak dapat bertahan dan mengaku tunduk kepada Nadir Shah. Muhammad Shah kembali berkuasa di Delhi setelah ia bersedia memberi hadiah yang sangat banyak kepada Nadir Shah. Kerajaan Mughal baru dapat melakukan restorasi kembali, terutama setelah jabatan wazir dipegang Sin Hilik Khan yang bergelar Nizam al-Muluk pada tahun 1772. Karena mendapat dukungan dari Marathos, akan tetapi pada tahun 1732 Masehi, Nizamul Muluk meninggalkan Delhi untuk menuju ke Hyderabad dan menetap di sana. Sumasani tasawwur mutawil yakunu mulahazatu ila dairati dhaif doa. Bakasir minal hukumat dairah tatruku wafa minal hukum al-asri hatta tuqawi mauqiful hukuma nafsahu. Yang kedua yaitu konflik-konflik yang berkepanjangan mengakibatkan pengawasan terhadap daerah lemah. Pemerintahan daerah satu persatu melepaskan loyalitasnya dari pemerintahan pusat, bahkan cenderung memperkuat posisi pemerintahannya masing-masing. Seperti Hyderabad dikuasai Nizamul Muluk, Marathas dikuasai Shivaji, Rajput menyelenggarakan pemerintahan sendiri di bawah pimpinan Jai Singh dari Amber. Punjab sendiri dikuasai oleh kelompok Sikh. Wal'an namdi ila asbabi min sukutiha. Al-awal hunaka rukudun fi tatawuril askari hatta la yastati ala muraqabatul amaliyat al-askariyah al-ingliziyah fi sati'il bahri. Yang pertama yaitu terjadinya stagnasi pembinaan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak dapat dipantau. Sumasani inhitatul akhlaq wa ma'isatul fahira baina wasati khairati siyasiyah wa takunu tabdiri wa istimali fulusid daulah. Yang kedua yaitu kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemberosan dan penggunaan uang negara. Sumasalis takribu Aurangzeb tazoharu sadidun bintisaridin. Yang ketiga yaitu pendekatan Aurangzeb yang terkesan kasar dalam mendakwakan agama. Sumarobi al-akhir muwa rasul warsi daulah fi awafiri hum Syun do'ifun. Yang keempat yaitu pewaris tahta pada paruh terakhir dinasti Daulat Mughal adalah pribadi-pribadi yang lemah, yang mana diketahui setelah Raja Akbar dan 3 raja setelahnya itu raja-rajanya itu memiliki yang lemah, memiliki kepribadiannya lemah dalam mengurus urusan negaranya, sehingga sangat merosot daulat Mughal pada masa tersebut. Wal'an namdi ila natajil hadaratid daulatil Mughal, yaitu hasil-hasil kebudayaan kerajaan Mughal. Al-awal wa qismu siyasiyah wal askariyah, yaitu bidang politik dan militer. Sistem yang menonjol adalah politik sul-ekul atau toleransi universal,
Sistem ini sangat tepat karena mayoritas masyarakat India adalah Hindu, sedangkan Mughal adalah Islam. Di sisi lain terdapat juga ras atau etnis lain yang juga terdapat di India. Lembaga produk dari sistem ini adalah Dinillah dan Mansab Badari. Di bidang militer, pasukan Mughal dikenal pasukan yang sangat kuat. Mereka terdiri dari pasukan gajah, berkuda, dan meriam. Wilayahnya dibagi distrik-distrik. Setiap distrik dikepalai oleh Sipah Salar dan sub-distrik dikepalai oleh Faujar. Dengan sistem ini, pasukan Mughal berhasil menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Semasa ini lagi sembil iktisad, yaitu bidang ekonomi. Perekonomian kerajaan Mughal tertumpu pada bidang agrari, mengingat keadaan geografi dan geologi wilayah India. Hasil pertanian kerajaan Mughal yang terpenting ketika itu adalah biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, nila, dan bahan-bahan celupan. Di samping untuk kebutuhan dalam negeri, hasil pertanian itu juga diekspor ke Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara bersamaan dengan hasil kerajinan seperti pakaian tenun dan kain tipis, bahan gordin yang banyak diproduksi di Gujarat dan Bengawan. Untuk meningkatkan produksi, Jeng akhir mengizinkan Inggris dan Belanda untuk mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di Surat. Semasa Qismul Fani wal Handasiyah, yaitu bidang seni dan arsitektur. Bersamaan dengan majunya bidang ekonomi, bidang seni dan budaya juga berkembang. Karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Penyair India yang terkenal adalah Malik Muhammad Jayazi, seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar berjudul Padmavat, sebuah karya alegoris yang mengandung pesan kebijakan jiwa manusia. Karya seni yang masih dapat dinikmati sekarang dan merupakan karya seni terbesar yang dicapai kerajaan Mughal adalah karya-karya arsitektur yang indah dan mengagumkan. Pada masa Akbar dibangun istana Fatpur Sikri di Sikri, villa dan masjid-masjid yang indah. Pada masa Shahjahan dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan istana indah di Lahore. Sumarobi Qismul Ulum wal Ma'rifah, bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Mughal juga banyak memberikan sumbangan di bidang ilmu pengetahuan. Sejak berdiri, banyak ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan istana Mughal pun menjadi pusat kegiatan kebudayaan. Hal ini adanya dukungan dari penguasa dan bangsawan serta ulama. Aurangzeb misalkan memberikan sejumlah uang yang besar dan tanah untuk membangun sarana pendidikan. Pada tiap-tiap masjid memiliki lembaga tingkat dasar yang dikelola oleh seorang guru. Pada masa Shahjahan didirikan sebuah perguruan tinggi di Delhi. Jumlah ini semakin bertambah ketika pemerintah dipegang oleh Aurangzeb. Di bidang ilmu agama berhasil dikodifikasikan hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Fatwa Al-Lamjiri.